Kami dari kelompok 5, kelas A1, jurusan arsitektur. Di sini kami mendapat materi tentang open landscape, arsitektur, dan hemat energi. Arsitektur landscape. Pengertian dasar arsitektur landscape. Landscape merupakan bentang alam, mendesain atau merancang dalam suatu gambar, taman maupun bangunan, dan arsitektur landscape merupakan gabungan dari ilmu dan seni. Menurut pengertian ilmu tentang arsitektur landscape, ilmu memiliki nilai fungsi atau kegunaan sebagai efisiensi, lestari, nyaman, dan sehat. Selanjutnya menurut Norman I. Newton, arsitektur landscape merupakan seni dan pengetahuan yang mengatur permukaan bumi dengan ruang-ruang serta segala sesuatu yang ada di atas bumi untuk mencapai efisiensi, keselamatan, dan kesehatan kebahagiaan bagi umat manusia. Menurut Hubbard dan Theodora Kimball, arsitektur landscape merupakan suatu seni yang berfungsi untuk menciptakan dan melestarikan keindahan lingkungan di sekitar tempat hidup manusia, guna mencapai kenyamanan dan kesehatan yang sangat penting bagi moralitas dan kesehatan kebahagiaan manusia. Tujuan arsitektur landscape ada 4, yaitu pertama, menyelamatkan dan memperbaiki lingkungan. Yang kedua, membantu dan pemenuhan kebutuhan manusia dalam memanfaatkan kebutuhan lahan secara efisien tanpa merusak sumber daya alam dan menunjang kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan tempat yang lebih baik dari sebelumnya sesuai keinginan. Yang keempat, meningkatkan keindahan, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Dan juga ada ruang lingkup arsitektur landscape. Arsitektur landscape berperan aktif dalam berbagai proyek dari skala besar maupun skala kecil. Skala besar arsitektur landscape berperan sebagai ada 3, yaitu perancangan tapak daerah industri, 2, studi perancangan regional, dan 3, perancangan kawasan rekreasi atau tamasya. Sedangkan skala kecil dari sektor landscape berperan sebagai 1, taman lingkungan, taman kantor, dan taman rumah. Proses perancangan dan perencanaan landscape. Dalam arsitektur landscape ada 4 proses atau langkah-langkah dalam melakukan perencanaan atau planning desain dalam bidang landscape. Contohnya itu ada proses perencanaan landscape, perhitungan RAB atau rancangan anggaran biaya, dan ada pelaksanaan dan pemeliharaan. Untuk mewujudkan taman yang baik harus didahului dengan perencanaan atau planning. Rencana yang tertib adalah rencana yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis, bentuk atau terstruktur, gambar atau lukisan, atau gabungan tertulis dengan terlukis. Proyek konstruksi diartikan sebagai suatu kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang mencakup pekerjaan sipil, arsitektur, mekanikal, dan tata lingkungan yang bersifat kompleks. Sumber daya material di proyek berpengaruh besar terhadap lingkungan, baik itu pengaruh yang positif maupun negatif. Menurut Suryanto pada tahun 2005, Adiani pada tahun 2011, dan Waluyo 2017, penyebab limbah konstruksi pada pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut. Seperti sisa pemotongan atau kelebihan material, tidak ada perencanaan pemotongan material, kualitas material yang digunakan kurang baik sehingga mudah mengalami kerusakan. Perilaku kerja di lapangan yang keberatan memakai potongan-potongan sesuai material, dan kesalahan atau kecerobohan pekerja pada saat pelaksanaan di lapangan. Dan ada pengukuran limbah konstruksi. Mengukur tingkat limbah konstruksi berdasarkan karakterisasi limbah. Setidaknya ada 2 metode yang dapat digunakan.
Pertama ada metode klasik analisis limbah lingkungan dan kedua economic input atau output yang disingkat AEO, analisis atau NGGG, Bandara di Kiki 2007. Purdi dan Sugnal pada tahun 1999 mengumpulkan sampel limbah dari truk yang dipilih secara acak, dan Raja dari Murphy pada tahun 1996 sebagai teori sampling untuk estimasi jumlah limbah padat saat dihasilkan oleh unit hunian rata-rata di kota. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Tugaras. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Manajemen pengolahan limbah. 1. Desain bangunan. Desain bangunan sangat berkaitan dengan proses konstruksi untuk mencapai pembangunan yang ramah lingkungan, juga harus menggunakan desain yang ramah lingkungan pula. GBI Malaysia 2010 mengembangkan Green Rating Tools untuk membantu menilai sebuah konstruksi dalam bentuk indeks. Ada 6 kriteria penting yang terbagi dalam subbagian dalam memperoleh kredit poin sesuai yang diperlukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi. Energi. Tujuan untuk menetapkan efisiensi energi minimum adalah untuk mengurangi konsumsi energi pada bangunan, sehingga mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Yang kedua, kualitas di dalam ruangan. Kualitas di dalam ruangan antara lain meliputi kinerja minimum kualitas udara, penerangan, maupun kualitas bangunan yang baik. 3. Manajemen perancangan lokasi. Proyek yang berkelanjutan mulai dari memilih lokasi, akses transportasi umum, pelayanan umum, ruang terbuka, landscaping, dan efek panas, sistem bangunan dan manajemen lokasi, serta manajemen storm water. 4. Material dan sumber daya alam meliputi penyimpangan dan pengumpulan daur ulang. Manajemen limbah konstruksi, material daur ulang, material regional, dan penggunaan kayu berkelanjutan. 5. Efisiensi air meliputi pemanfaatan air hujan, air daur ulang, efisiensi air landscaping, dan efisiensi air fitting. 6. Inovasi meliputi inovasi di dalam desain bangunan dan inovasi desain lingkungan, serta fasilitator green building yang terkreditasi. 2. Build, pelaksanaan konstruksi. Untuk mencapai bangunan yang ramah lingkungan, pada tahap pembangunan juga harus menjadi pertimbangan. Karena dalam kegiatan ini banyak menimbulkan limbah baik disebabkan oleh pembangunan, renovasi, maupun pembongkaran. 3. Workers attitude, perilaku kerja proyek. Salah satu faktor penting yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa limbah konstruksi adalah perilaku pekerja proyek yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Edo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sekarang sampah saat proses pembangunan. Jadi sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Konsep rencana pengelolaan sampah dalam pembangunan sangat perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem ini, hal tersebut tentu harus dapat melayani seluruh masyarakat yang terkena dampaknya, dan dengan meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif
Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntunan dalam paradigma baru pengelolaan sampah pembangunan. Selanjutnya, dalam menerapkan green renovation, Anda dapat mengikuti konsep 3R hemat energi. Pertama adalah reduce. Kurangi pemakaian material yang terlalu berlebihan saat pembangunan. Kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali material bekas yang masih layak pakai. Contoh material bangunan yang bisa digunakan kembali adalah kayu bekas, kusen, atau daun pintu, genteng, besi, ataupun baja. Konsep yang terakhir adalah recycle atau daur ulang. Sekarang ini telah ditemukan inovasi daur ulang material seperti plastik, kertas, kayu, aluminium, kaca, beton, dan lain-lain. Selanjutnya, daur ulang pada lingkungan bangun. Lingkungan bangun mengonsumsi sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar. Tercatat 40% dari total konsumsi sumber daya alam secara global per tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam sebuah bangunan terkandung sumber daya alam yang sangat besar jumlahnya. Dalam recycling perlu diperhatikan bahwa dalam hubungannya dengan bahan bangunan istilah recycling agak umum dan mengandung istilah tree sebagai berikut diolah kembali, berarti bahan bangunan yang sudah dipakai dapat diolah, digiling, dilebur, diproses, dan lain-lain. Sehingga menjadi bahan yang asli kembali, atau bahan lain yang dapat dimanfaatkan, atau didaur ulang. Berarti bahan bangunan yang sudah dipakai dapat didaur ulang, atau konstruksi atau kayu bekas menjadi kosen, pecahan kaca menjadi kaca patri, dan lain-lain. Digunakan kembali. Berarti bahan bangunan yang sudah dipakai langsung dapat dipakai lagi. Genting kaca, batu, alam yang ditarah, dan sebagainya. Selanjutnya, diolah kembali atau reconstructed. Proses recycle dengan diolah kembali biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Dalam proses recycle, bahan mengalami perubahan wujud fisik. Proses recycle membutuhkan teknologi yang relatif tinggi, membutuhkan energi yang relatif besar, biasanya dilakukan secara massal atau bersifat fabrikasi. Proses melibatkan proses fisika atau kimia. Proses recycle dengan daur ulang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadi perubahan wujud fisik bahan. Yang kedua, proses dapat dilakukan dengan teknologi yang sederhana. Dan yang ketiga, membutuhkan energi yang relatif lebih kecil. Selanjutnya, proses reuse dengan menggunakan kembali memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengalami perubahan bentuk produk. Yang kedua, proses tidak membutuhkan teknologi. Yang ketiga, relatif tidak membutuhkan energi. Yang keempat, dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar, namun tidak membutuhkan fabrikasi. Yang kelima, membutuhkan modal yang sangat kecil. Dan yang terakhir, proses tidak melibatkan proses fisika maupun kimia. Reuse merupakan prinsip pengelolaan sampah pada hierarki yang paling tinggi. Dengan menerapkan prinsip reuse, maka diharapkan tidak akan terjadi produksi sampah sebanyak sekarang ini. Dalam menerapkan prinsip reuse, peran teknologi sangat dominan, yaitu dalam mencari dan menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, yang minim sisa, yang akan tidak digunakan. Produk ramah lingkungan dapat berupa: satu, produk yang sangat terurai secara alamiah. Yang kedua, produk yang berumur panjang sehingga tidak cepat menjadi sampah. Yang ketiga, produk yang dapat didaur ulang. Yang keempat, produk yang dapat digunakan untuk hal lain, misalnya bahan bakar. Dan yang kelima, produk yang dalam pembuatannya tidak menggunakan barang yang sudah tidak sesuai fungsinya untuk fungsi yang lain, merupakan cara memperpanjang umur produk dan mencegahnya menjadi sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Setidaknya ada 4 aspek lain secara simultan harus juga dilakukan, yaitu 1. Aspek peran serta sekunder, 2. Aspek kelambangan dan institusi. Teknologi pengolahan limbah umum. Secara grafis besar, klasifikasi proses pengolahan air limbah secara biologis dapat dilihat seperti pengolah limbah dengan proses biomasa, transparency, atau suspended culture. Proses biomasa melekat atau etched culture, dan proses dengan sistem legend. Pengolahan air limbah dengan proses mikrobiologis. Proses pengolahan air limbah dengan sistem biologi dikenal juga dengan proses mikrobiologi yang berhubungan erat dengan pembentukan biofilm atau biofilter. Proses aerobik dilakukan dengan kondisi adanya oksigen terlarut di dalam reaktor air limbah, dan proses anaerobik dilakukan dengan tanpa adanya oksigen dalam reaktor air limbah. Sedangkan proses kombinasi anaerob atau aerob adalah gabungan proses anaerobik dan proses aerobik. Sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Nih.